Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan mempresentasikan tentang eh, sistem reproduksi pada manusia. Karenanya kita lanjut saja ya. Oke, teman-teman ya, anak-anak salih-salihah, kita lanjut ke materi sistem reproduksi pada manusia. Kenapa sih kita membahas ini? Karena pada hakikatnya sistem reproduksi manusia itu ya dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan spesiesnya, ya. Atau untuk manusia biasanya untuk melanjutkan keturunannya, ya. Lalu di sini tujuan dari sistem reproduksi manusia untuk dipelajari adalah salah satunya itu kita mengetahui apa saja yang ada di dalam organ reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya, membedakan gitu, antara organ reproduksi perempuan maupun organ reproduksi pria, ya. Nah, untuk organ reproduksi pada pria atau sistem reproduksi pada pria sendiri itu terdiri dari organ reproduksi dalam maupun organ reproduksi luar, ya. Dibagi menjadi dua kelompok ini. Lalu untuk selanjutnya organ reproduksi dalam itu ada testis, ya, ada saluran pengeluaran, ya, ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Dan untuk kelenjar aksesoris itu ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Nah, ini ya gambarannya. Untuk organ reproduksi luar sendiri itu ada scrotum dan penis. Ya. Selanjutnya di sini untuk saluran pengeluaran sendiri ada epididymis, ya, ada epididymis, ada saluran ejakulasi, ada kelenjar Cowper, ya, ada uretra gitu ya. Ini bagian dari saluran pengeluaran, ya. Selanjutnya ini organ reproduksi pria bagian depan, ya. Di sini biasanya di sini vas deferens yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu ada uretra, ya. Oke. Uretra itu tempat keluarnya air seni, ya, ada di sebelah kanan, dan vas deferens itu tempat keluarnya sperma atau air mani itu ada di sebelah kiri, ya. Sedangkan untuk saluran ejakulasinya di sini, ya, dekat dengan kantong kemih, ya. Lalu untuk kelenjar prostatnya ada di sebelah kanan, saluran ejakulasi sebelah kiri, ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ya, di sini juga ada testis, ya. Ya, ada corpus cavernosa dan corpus spongiosum. Ini istilah-istilah ilmiah yang perlu kalian ketahui. Jadi cukup kalian ketahui aja dulu, ya. Nanti kalau ada masanya kalian perlu menghafal, ya. Selanjutnya, atau misalkan kalian sering membaca, otomatis ini akan memudahkan kalian untuk menghafal. Oke, kita masih bahas tentang organ reproduksi luar pada pria. Di sini ada gambaran uretra, ya, ada corpus spongiosum dan ada corpus cavernosa. Ya, di sini adalah potongan melintang penis pada organ reproduksi luar pria. Ya, sekali lagi ini gambaran potongan melintang penis. Di bagian uretra itu paling depan, ya,
atau tempat keluarnya air seni, ya, atau tempat penampungan air seni, ya. Di sini ada korpus akar venosa dan ada korpus pengiusum di sini. Oke. Oke. Kita masuk ke tahapan spermatogenesis, adalah proses pembentukan spermatozoa terjadi di dalam testis dan dimulai saat pubertas dan biasanya berlanjut sampai usia tua. Ya. Jadi proses pembentukan spermatozoa ini sampai akhir hayat, ya, akan terus regenerasi. Gitu. Nah, ini tahapan proses pembentukan spermatozoa, ya. Kalau ini bagian tempatnya sperma itu diproduksi, ya. Di sini ada testis, ya. Kalau misalkan diperbesar bentuk testis ini seperti ini. Di dalamnya ini banyak sperma, ada jutaan sel sperma, ya. Untuk ininya alat istilahnya untuk melindungi sperma itu sendiri, ya, itu ada yang namanya sel Sertoli, ya. Oke, kita lanjut ke sini. Sel Sertoli itu kalau misalkan diperbesar bentuknya seperti ini, ya. Ya, itu tempat produksinya sperma. Awalnya bulatan-bulatan kayak gini nih sel Sertoli nih, ya. Di dalamnya ada sel sperma yang proses belum jadi sperma, ya. Apa itu? Jadi kalau misalkan ininya mah sel telurnya, ya, sel telurnya sperma, induknya sperma. Pertama dia spermatogonium, ya. Lalu dia tumbuh berkembang nih spermatogonium nih, masih dalam bentuk telur kan, telur pecah deh menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer jadi seperti ini nih, ya, dari yang bergerumbul gitu ya, jutaan gitu ya, masih dalam satu telur, masih dalam satu cangkang, itu akhirnya dia memecahkan diri menjadi spermatosit primer itu masing-masing. Lalu pembelahan sel selanjutnya ada spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder itu menjadi banyak gitu ya, spermatosit sekunder. Selanjutnya ada spermatid, ya, ada spermatid di sini, ya. Di dalamnya itu masih sudah berbentuk sperma tapi belum lengkap, ya. Lalu di sini ada spermatid terdiferensiasi, ya, ya, itu baru kepalanya saja, ya, baru kepala dan badannya. Kalau spermatid tadi itu baru kepalanya aja. Kalau spermatid terdiferensiasi itu badan dan kepala dan badan, ya, akrosom kepala dan badan. Lalu spermatozoa atau sperma itu sudah lengkap dengan ekornya. Oke, lanjut. Hormon-hormon pada pria. Hormon-hormon pada pria ini testosteron pertama, yang paling familiar, yang sering kita dengar gitu ya, kalau misalkan sekilas baca informasi di YouTube dan Google dan sebagainya, itu testosteron. Fungsinya itu untuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Untuk LH dapat memicu produksi testosteron, ya. Sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Ya, intinya LH ini adalah memicu produksi testosteron, ya, dan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Lalu di sini FSH, hormon ini memiliki peranan penting
terhadap perkembangan seksual seseorang. Ya, estrogen itu salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Jadi kalau kita tahu kan estrogen kan cenderung hormon perempuan, Bu. Iya. Kalau pada pria dia fungsinya untuk mengontrol kesehatan sperma. Makanya antara hormon testosteron sama estrogen itu harus seimbang gitu. Lalu di sini ada hormon pertumbuhan. Ya. Tapi tetap karena kita berbicara tentang hormon-hormon pada pria, maka sudah seharusnya hormon testosteron ini lebih banyak daripada hormon estrogen. Jadi sifatnya hormon estrogen pada pria ini hanya untuk mengontrol kesehatan sperma. Selanjutnya untuk organ reproduksi dalam pada wanita atau sistem reproduksi pada wanita. Di sini ada oviduk, uterus, dan vagina untuk reproduksi dalam. Sedangkan untuk organ reproduksi luarnya itu ada vulva, mons pubis, labium mayor, ada labium minor, dan klitoris. Ya. Ini gambarannya ya. Ini yang tampak depan dan ini yang tampak samping. Ya. Untuk tampak depan ya vagina ya. Lalu agak masuk ke dalam itu ada cervix ya. Terus di sini ada uterus ya. Uterus itu sama dengan rahim. Lalu di sini ada endometrium ya. Ada endometrium ya. Ini yang sering menjadi pemicu terjadinya kanker ya di sini. Lalu di sini ada ovarium, ada fimbriae ya. Ovarium di sini tempat produksinya sel telur ya. Lalu di sini oviduk itu tempat keluarnya sel telur ya. Dan di sini ada ovum ya. Terus ada infodilum ya. Selanjutnya untuk ini yang tampak sampingnya ya, ini ovarium ya, ini oviduk, ini ada uterus di sini ya. Ada endometrium ya, ini lapisannya nih ya. Di sini ada cervix dan ada vagina ya. Endometrium itu sama kurang lebih dengan penebalan dinding rahim ya. Penebalan dinding rahim biasanya terjadi ketika mau menstruasi ataupun ketika terjadi proses kehamilan ya. Selanjutnya oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel gamet. Sel kelamin pada perempuan dimulai saat perkembangan janin. Sekali lagi, sel kelamin pada perempuan dimulai saat perkembangan janin. Makanya pada usia kandungan 5 bulan itu sudah bisa dilihat ya jenis kelamin janin. Tuh. Ini proses perkembangannya ya, dari oogonium menjadi oosit primer ya. Oosit primer berkembang lagi ya menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama. Selanjutnya terjadi proses ovulasi yang menghasilkan meiosis ya, atau oosit yang berkembang menjadi ovum ya. Lalu di sini ada badan polar yang kedua. Nah, ini proses pembelahan pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Ya. Di sini ada folikel primer atau berkembang. Ya, folikel ini tempat sel telur bermukim ya, ini folikel. Lalu dia berkembang nih menjadi folikel sekunder, menjadi folikel tersier, folikel de Graaff, corpus luteum ya. Lalu selanjutnya ketika tidak terjadi pembuahan maka otomatis menjadi korpus tidak ada pembuahan maka dia akan meluluh ya. Proses peluruhannya itu namanya korpus luteum.
apabila terjadi pembuahan itu namanya korpus albikan. Ya, Bu, ini proses sel gamet atau sel kelamin pada perempuannya pada tahapan berapa? Yang jelas di sini nih, ya, pada saat meiosis yang kedua, ya, meiosis yang kedua, proses pembentukan sel kelamin, ya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan itu tergantung dari apa ya istilahnya ya, bawaan baik laki-laki maupun prianya gitu. Yang lebih condong itu yang mana, ya? Yang pasti yang untuk proses pembentukan sel kelamin itu yang paling mendominasi itu pria, ya. Kalau perempuan itu kan istilahnya itu X, kalau laki-laki itu bisa X bisa Y. Jadi dia pembawa jenis kelamin, pembawa sel gamet gitu ya, yang bisa menentukan bahwa janin yang di dalam kandungan itu perempuan atau laki-laki. Jadi tergantung seberapa banyak sel sperma dari pria yang membuahi sel telur gitu. Oke. Selanjutnya di sini terjadi di dalam ovarium indung telur. Ya. Di sini ada oosit primer, ada korpus luteum berdegenerasi, ada korpus luteum. Ya. Lalu di sini ada proses ovulasi, ya. Ini proses ovulasi berarti proses sel telur itu sudah siap untuk dibuahi. Ada folikelnya, ya, ini yang disebut folikel de Graaff, ya. Ini melindungi sel telur itu supaya tetap prima gitu sampai bertemunya dengan sel sperma. Apabila tidak, dia akan meluruh. Ya, ini adalah ovariumnya, ya. Jadi di dalam ovarium itu ada folikel de Graaff, ada ovulasi sel telur yang siap untuk dibuahi gitu. Ada korpus luteum, ada korpus bergenerasi, ada oosit primer gitu ya. Ada oosit primer dewasa, ada oosit primer folikel gitu. Lalu di sini ada oosit, di sini oosit di tengah dan di sini folikelnya, ya. Jadi sama halnya dengan sperma, sel telur juga, indung telur juga mempunyai folikel gitu ya. Jadi oosit sekunder dia sudah siap gitu, sudah siap untuk proses dibuahi ya. Jadi kalau misalkan ditanya, Bu, sel telur yang sudah siap dibuahi sel telur apa gitu ya, ovulasi gitu ya, atau oosit sekunder ya, kondisinya dia sudah lengkap gitu. Kalau ini kan masih yang sel telurnya saja. Yang paling lengkap adalah ya folikel de Graaff, jadi sudah ada sel telurnya dan folikelnya untuk melindungi sel telur itu sampai bertemunya dengan sel sperma. Selanjutnya di sini siklus menstruasi. Ada fase menstruasi, ada fase praovulasi, ada fase ovulasi, ada fase pasca ovulasi. Nah, di sini bisa dilihat dari bawah ya. Menstruasi gitu ya. Itu pada saat proses menstruasi itu hormon yang dominan itu adalah estrogen. Estrogen menghambat pengeluaran LH. Ya, bisa dilihat dari atas ke bawah ini sinergis ya, sejajar ya, tahapannya sejajar. Jadi di sini hormon FSH ini sangat dominan ketika terjadinya proses menstruasi ya. Bukan hormon FSH, hormon estrogen ya yang menghambat pengeluaran LH dan FSH. Ya, tadi sudah disampaikan di awal FSH itu apa, LH itu apa. Lalu di sini ada proses praovulasi. Ya. Pastinya pada saat proses menstruasi itu ada peluruhan endometrium. Ya, atau endometrium itu sekali lagi itu adalah penebalan dinding rahim. Jadi dinding rahimnya itu meluruh karena terjadinya proses menstruasi. Setelah proses menstruasi selesai, ya,
masuk ke tahapan praokulasi. Ya, masuk ke tahapan praokulasi. Di sini ada proses folikel yang berkembang. Ya, artinya sel telur yang sudah siap untuk dibuahi. Ya, sel telurnya di dalam nih semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Jadi yang meluruh itu ada sel telur yang tidak dibuahi. Ya, tapi kan yang namanya organ reproduksi perempuan itu kan selalu meregenerasi sama halnya sel sperma gitu, selalu memproduksi sel telur jutaan gitu. Sama halnya dengan sperma, sel telur kita juga perempuan itu jutaan gitu ya. Lalu di sini pada saat folikel yang berkembang itu ada hormon estrogen menstimulasi pengeluaran LH dan FSH ya, sampai pada tahapan ovulasi. Ya, sel telur itu sudah siap dibuahi. Ya, sudah matang gitu. Sudah lengkap dengan follicle the graft-nya. Oke. Selanjutnya di sini ya tahapan ovulasi sudah, lanjut ke pasca ovulasi. Pasca ovulasi di sini hormon progesteron yang mendominasi. Ya, makanya biasanya pasca ovulasi ini agak sensitif nih. Ya, buat perempuan gitu. Kesenggol dikit aja atau kesenggol dikit aja bisa menjadi sesuatu bumerang gitu ya. Atau istilahnya bisa lebih yang familiar buat kalian itu PMS. Ya, ini adalah proses pasca ovulasi. Ya, pasca ovulasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hormon progesteron yang mendominasi. Ya. Lalu di sini ada corpus luteum, ya. Lalu oosit berkembang, ya, menjadi corpus luteum. Di sini estrogen menghambat pengeluaran LH dan FSH. Ya, apabila hamil maka hormon progesteronnya itu naik, gitu. Selanjutnya, nah ini proses fertilisasi nih, pembuahan nih ya. Proses terjadinya fertilisasi itu biasanya terjadi bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Sekali lagi, fertilisasi itu proses terjadinya sel telur dan sel sperma di dalam oviduk pada organ reproduksi perempuan. Ya, di sini nih bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kenapa semua itu bisa terjadi? Tentunya dengan proses diawalinya pernikahan. Ya, dilanjutkan dengan kawin antara pria dan perempuan tersebut. Ya, selanjutnya terjadilah fertilisasi di dalam oviduk. Ya, kalau diperbesar seperti ini nih, ya bagian A nih. Ya, di sini tanda panah ini sperma memasuki vagina. Lalu sel telur yang sudah siap gitu ya, follicle the graft, dengan follicle the graft-nya itu keluar nih, keluar bertemu di oviduk nih, jadilah fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, seperti halnya kita nih mau janjian ketemu ya taman, kita berangkat dari rumah, dia juga berangkat dari rumah, kita ketemu di taman, hai gitu kan, seperti itulah kurang lebihnya. Lalu di sini ada gambaran besarnya ya, di sini sel telur nih, sel telur kita nih sudah lengkap dengan follicle the graft-nya nih ya, sudah paket lengkap nih sel telur terbaik yang siap dibuahi oleh sperma. Nah, sperma nih berlomba-lomba nih, dari jutaan sel sperma itu hanya satu yang berhasil masuk nih. Ya. Ketika proses terjadinya masuk ini, otomatis sperma ini ketika sudah berhasil masuk, dia akan memutuskan ekornya. Nah, berkembanglah menjadi badan polar dan ovum. Nah, di sini ya. Lalu di sini ada badan polar ya. Badan polar itu untuk yang mempertemukan antara sel sperma dan
ovum gitu ya, menjadi satu, dia memecah gitu ya, bertemu gitu ya, lalu terjadi pembelahan sel gamet atau menjadi berkembang menjadi zigot ya. Di sini kehamilan atau gestasi ya. Kehamilan di sini itu sama ya prosesnya, yang tadi Ibu sudah jelaskan. Tahapan pembelahan zigot hasil fertilisasi dalam perjalanan ke uterus untuk proses implantasi. Ya. Ketika sudah bertemu dengan sel sperma, ketika sudah terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya, di sini di oviduk itu terjadi pembelahan zigot ya, pembelahan zigot ya. Ini sel sperma, sel telur nih, sudah bersatu, dia sudah bahagia tuh, membentuk zigot ya, membentuk menghasilkan jutaan sel ya, sel bagian dalam ya, atau disebut dengan morula ya. Lalu blastosol ini dia sudah membentuk kantong janin ya, atau massa sel bagian dalam ya. Jadi ketika sudah ada kantong janin, blastosol itu artinya biasanya kemungkinannya besarnya itu sudah ada sel janin di dalamnya. Selanjutnya kehamilan gestasi yang kedua. Di sini proses pembentukan membran kehamilan pada embrio ya. Ada amnion gitu ya, kantung telur ya, atau disebut ya kantung telur di sini. Lalu di sini amnion ini terdiri dari chorion dan saccus vitellinus ya. Istilah-istilah ilmiah ini perlu kalian ketahui aja ya. Pembuluh darah, di sini ada pembuluh darah nih, segitu banyaknya, ada massa sel dalam ya. Kalau diperbesar seperti ini ya, kurang lebih ya. Di sini ada endometrium, trophoblast. Ya, ini blastosol yang tadi ya, kantong janin tadi. Lalu di sini seterusnya ya. Oke, selanjutnya ada kehamilan gestasi ke-3 ya. Ini udah kelihatan nih ya, pembuluh darah ibunya ya, terus ada jaringan uterusnya ya, ada pembuluh darah embrionya, di sini ada allantoisnya, ada tali pusarnya gitu. Artinya sini blastosol tadi sudah berkembang menjadi calon janin ya. Cairan amnion itu kurang lebih sama dengan cairan apa sih namanya, ketuban ya, air ketuban gitu ya. Di sini embrio ya, embrio manusia pada usia kehamilan ya, ini adalah 4 minggu ya, ini 5 sampai 6 minggu seperti ini. Nah yang C itu 8 minggu, sudah lengkap ya, sudah kelihatan kakinya, tangannya gitu ya. Lalu usia 16 minggu udah pakai lengkap nih, ada telinganya gitu dan sebagainya ya. Masya Allah, subhanallah. Di sini ada proses laktasi nih. Proses laktasi ini adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI, reproduksi sampai proses bayi menghisap dengan menelan ASI. Sekali lagi, laktasi itu keseluruhan proses menyusui, mulai dari ASI ya, diproduksi sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan ASI ya. Ini kelenjar susunya ya, atau aerola ya, yang nama yang populernya itu aerola ya. Sini proses nih penampungan proses produksi ASI nih. Di sini nih ada saluran kelenjar ya, tempat keluarnya ASI nih ya, dari melalui puting. Di sini ada jaringan adiposa atau lemak
Nah, ini nih. Jadi ASI itu bisa diproduksi karena lemak yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Di sini ada produksi susu oleh kelenjar susu ya, dan saluran kelenjar. Ini tempat keluarnya ASINya. Ya. Ada gangguan pada sistem reproduksi manusia, ya. Kita membahas gangguan pada sistem reproduksi manusia. Gangguan pada sistem reproduksi manusia itu ada gangguan menstruasi. Biasanya kita merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika menstruasi, dan itu hanya perempuan yang bisa mengalaminya dan bisa menahannya. Makanya Allah memberikan itu kepada kita. Di sini ada kanker genitalia atau kanker vagina, ada kanker cervix, kanker ovarium, endometriosis, infeksi vagina. Ya, endometriosis ini adalah penebalan dinding rahim. Kalau kanker genitalia itu kanker kelamin, ya. Lalu di sini ada infeksi vagina. Contohnya kanker ovarium, nauzubillah, makanya kita harus sebisa mungkin menjaga kebersihan, ya. Selanjutnya ada gangguan pada sistem reproduksi pria. Ya, ada hipogonadisme atau kriptokorkidisme atau uretritis, prostatitis, dan epididymitis dan orkitis. Ini adalah gangguan pada sistem reproduksi pria. Ya, ini prostatitis nih, penyakit yang sering dialami oleh pria. Ya, selanjutnya, oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.